terdapat Anjuang Rajo Babandiang yang digunakan oleh raja. Dengan segala sudut penuh sejarah ini, maka Istana Pagaruyung menjadi lokasi favorit bagi para penyuka sejarah dan juga mereka yang ingin mengabadikan momen indah di tempat unik bersejarah di bumi Minangkabau. Tirta Gangga Bali dibangun oleh Raja Karangasem di tahun 1946 silam. Tirta Gangga dipersembahkan sang raja kepada masyarakat pemeluk agama Hindu. Aristotle, Pulau Dewata Bali bukan hanya terkenal dengan kuta atau nusa dua semata, tapi di sini ada Tirta Gangga, sebuah kolam elok yang indah dan menyejukkan hati. Nama Tirta Gangga memiliki arti air suci dari sungai Gangga India yang dipersembahkan Raja Karangasem kepada pemeluk agama Hindu dengan keindahan arsitektur yang begitu menawan. Tempat ini pun terbuka buat umum dan banyak dikunjungi wisatawan yang mengincar spot-spot indah di sana, seperti kebun, kolam air, dan juga patung. Di kawasan Asia Pasifik juga turut menguat ya, di mana Australia dan Jepang. Udah pernah nyobain belum, Kak? Wakil Ketua DPR RI Sukmitsko Ahmad menerima kedatangan Susuhunan ikan sinuhun Kanjeng Susuhunan SISKS Pakupono 14 Purbaya di Kompleks Oren Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2026. Purbaya datang bersama ibunya Gusti Kanjeng Ratu GKR Asih Winarni dan kakaknya Gusti Kanjeng Ratu GKR Anum Setajati. Ketika diterima Dasko ditemani oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Ahmad Muzani. Dalam pertemuan tersebut, Sinuh Pakubuwono 14 menegaskan kadernya bersama keluarga besar dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I di tahun 1758, Taman Sari tetap kokoh berdiri hingga saat ini. $5 AS per onsnya, sementara untuk kontrak berjangka emas AS juga turun ke area $4.827 per onsnya. Nah, koreksi ini terjadi setelah rally 3 sesi berturut-turut yang sebelumnya didorong oleh ketegangan geopolitik serta juga kekhawatiran. Nah, sekarang kita udah sampai nih, Kak, di kompleks. Kita kayak kebantu, jadi memang menurut aku Nah, dan di lutut kita ada ini nih. Karena nggak ingin lagi terpesona dengan para pidato para pejabat kalau saya itu. Tapi apa yang ikhlas. Dikaji oleh Kementerian Pekerjaan Umum guna langkah penanganan lanjutan saat Malisa melakukan median. Ya, masih bisa diselamatkan dari median dan pemerintah IKN. Jika telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, lahan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Ajarin dong, Teh. Aku nggak bisa nih gambar. Bisanya ambil hati dia. Kiu-kiu cikerike. Di beberapa tempat nikah Januari, lahir April. Atau sama di menjangan-menjangan ada dia spotnya lebih ke karak.
Nalika bisa yakin negara Pancawati berdatos nalika dari arep mikir kebutuhane para kawula dhewe. Nek nyatane anggota sayae urip kuwi sira koso. Memenjangkan beliau serta ketarik polisi. Atlantis. On Spotter, Atlantis. Inilah nama kota yang juga sebuah pulau legendaris di Samudra Atlantik yang hingga detik ini masih diselimuti misteri antara ada dan tiada. Terletak di sebelah barat, tepatnya di luar pilar Hercules atau Selat Gibraltar. Atlantis mengemuka selepas terjadi dialog antara ahli filsafat Plato, Timaeus, dan Critias di abad 300 sebelum Masehi. Meski Atlantis dianggap mitos belaka, namun keberadaannya tetap mengusik orang, terutama para ahli yang penasaran di mana sebenarnya Atlantis itu. Ada yang menyebut Atlantis berada di Bahama, Kepulauan Yunani, juga di Kuba. Bahkan ada pula yang berpendapat Atlantis ada di Indonesia. Dan segala kerancuan pun menggurita, sebab Atlantis tak juga bisa dibuktikan seperti apa sisa peninggalannya. Dengan bertabur spekulasi ini, Atlantis justru makin berkibar dan terus diperbincangkan. Dari sekian banyak debat yang berkembang, para ahli sepakat dalam satu hal bahwa Atlantis dihuni oleh ras demigod yang sangat maju peradabannya, di mana mereka membangun kota-kota besar, di saat wilayah lain masihlah kuno di masa Neolitikum. Sumber daya di bumi Atlantis juga luar biasa melimpah dan kaya dengan logam, perak, serta emas. Saya mengalami presipitasi. Ya, kenaikan hujan di Sahara ini memang disebabkan oleh beberapa hal ya. Salah satunya adalah pergeseran besar dalam sistem atmosfer global. Pergeseran inilah yang memang akhirnya perlahan-lahan mengubah arah angin, pergerakan uap air, dan juga posisi sabuk hujan di wilayah Afrika. Dan kita akan lihat kita lihat bersama-sama maksud kami dalam slide kedua. Oke. Di slide kedua kita lihat ya, ini apa sih penyebabnya kenapa jadi semakin lebih basah. Oke, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia yang suhunya naik ini bisa melepaskan lebih banyak uap air ke udara. Nah, uap air ini kemudian dibawa angin masuk ke daratan Afrika sampai ke wilayah yang selama ini hampir tidak pernah kena hujan. Di waktu yang sama ada juga yang namanya sel Hadley. Nah, sel Hadley ini atau bisa dibilang ini adalah sistem sirkulasi udara yang besar untuk mengatur pergerakan udara dari khatulistiwa ke lintang yang lebih tinggi. Sel ini pelan-pelan bergeser ke arah utara. Nah, efeknya apa? Sabuk hujan tropis juga ikut bergeser semakin dekat ke wilayah Sahara, terutama saat musim panas di belahan bumi utara. Hasil akhirnya ada pergeseran ini, Sahara akhirnya mulai lebih kering atau lebih sering hujan maksud kami, bahkan dalam bentuk badai petir dan juga hujan yang lebih lebat yang bisa datang tiba-tiba. Nah, masalahnya hujan di gunung ini tidak selalu kabar baik. Mengapa? Kita akan lihat di slide ketiga. Tanah Sahara yang selama ini kering dan juga keras ya, kalau kita bisa lihat kan saat ini kita ketahui dan nyaris tanpa vegetasi ini, tanah model seperti ini memang tidak siap untuk menerima air dalam jumlah yang besar seperti tanah di daerah tropis
yang subur. Jadi perbedaannya ada ya untuk tanah di daerah tropis dan memang dari sana sudah kering. Hujan lebat dalam waktu yang singkat ini justru berpotensi memicu banjir bandang, erosi tanah, dan juga ada kerusakan ekosistem lokal. Air yang turun dalam jumlah yang besar ini cenderung mengalir lebih cepat di atas permukaan tanah di Gunung Sahara, bukannya malah meresap ke lapisan dalam tanahnya. Artinya ini peningkatan hujan tidak otomatis memang berarti membuat kondisi jadi lebih baik jika tidak diiringi dengan pengelolaan air dan tata lahan yang tepat. Jadi kita bisa lihat memperlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai macet. Puncak arus libur Imlek diprediksi terjadi hingga Minggu malam, seiring masih tingginya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang. 7 tenda milik pedagang di lapangan Andi Makassar, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, porak-poranda setelah diterbangkan anjing. Away batu untuk menurunkan penumpang. Rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. Didukung oleh bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Peluang terbaik didapatkan lewat tembakan King di menit terakhir tambahan waktu yang masih bisa ditepis zona rumah. Itu, dan kita terus pikirin orang yang kita cintai. Nantinya semua mimpi itu dari para pihak yang makanan. legendaris. Bulan puasa. Maturian Maduko Sinuwun Kemarang Mokolo enak dipuntu Dewa Sumadong Dawu Soto Rabu Kemarang Mokabir Anjen Maduko Kumpolo Kemarang Mokabir Rayu Yongporo Dawu Sumadong Dawu Kiai Narpati Sudiwo Kiai Monosobo Ulo Tenaga Daun Ulo Daun bener hubungan diatur Kiai sama monomen dan sama kali majuan lawak kuasa Rembrandt Bogoswati nalika itu ngakibatkan mangola satu korponalen bertanggung aturan wono Pegamaning Prabowo mau rampung kang dadi kewajibanku kang di suasana Prabowo Jawa kang owas iki koyo ngene negara Jawa nompo pageblok ayam doro larang kandang lan mangan nganti dadi ati-ati ingkang para kawula sawati ing ngrasake sak bisa tinggal di Lurah Semar Bojomoyo ya bukulun adoro moyo dhewe ingkang menak hampir saja pangrasake ora sakeler lamun ora ketimbangan kelawan kanggo Bojomoyo monggo kepiye Panjenengan Narpati, opo harus lamun ing bakal golek kalian Semar Bojomoyo ya Narpati. Kuwi gonjang-ganjing. Pranyoto apem. Kuwi sanging sama wis andrung. Indikasi menawi satu prono ingkang tentrem suasana kaya bagi Lurah Bojomoyo ingkang kaboyong dhateng negari Ponsuwan di situ.
Iya, iya makin main bono. Anu main, orang kaya. Modal marang-marang bentuk. Untuk koyo terus koyo marang rojo-rojo wati anu main. Fotografer ada, videografer itu jadi satu atau orangnya beda-beda sih sebenarnya? To the ground. Dia number 6 right now, Sang remaja saling serang menggunakan senjata. Berlanjut ke 2026 ini. Analis pun juga menilai momentum kenaikan ini masih berpeluang berlanjut meskipun volatilitas tetap tinggi dan perlu diantisipasi oleh investor. Nah, bagaimanakah sebenarnya tren perak yang terjadi selama kurang lebih 1 tahun terakhir? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, harga perak justru untuk produksi PT Aneka Tambang ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kenaikannya bahkan jauh melampaui level di periode yang sama tahun sebelumnya. Ini juga menandakan bahwa pasar perak domestik sedang berada dalam momentum yang sangat kuat, sejalan dengan tren penguatan perak di pasar global. Data pasar global bahkan juga menunjukkan bahwa harga perak di pasar internasional ini melonjak hingga puluhan persen dalam 1 tahun terakhir. Beberapa analis juga mencatat bahwa kenaikannya perak sendiri selama 1 tahun terakhir ini sudah mencapai 200%, mencerminkan betapa kuatnya arus permintaannya masuk. Fenomena yang sering disebut sebagai perak terbang ini juga menunjukkan adanya perubahan preferensi investor. Dunia saat ini tidak hanya fokus sebagai emas yang ditujukan sebagai logam mulia, tetapi mulai melihat perak ini sebagai kombinasi antara aset lindung nilai dan juga komoditas industri strategis. Konsensus pasar juga menilai bahwa selama tekanan permintaan industri dan kebutuhan safe haven tetap tinggi, momentum kenaikan perak masih akan berlanjut. Jadi ini masih akan terakumulasi, melanjut penguatannya tiap hari poin demi poin. Sekarang kita lihat bagaimanakah sebenarnya perak dari pandangan dunia. Seperti apa dunia melihat perak? Pandangan dunia terhadap perak ini sedang mengalami perubahan besar. Kalau dulu perak ini dianggap cuman ya pelengkap emas aja ya. Ini perak diposisikan sebagai logam strategis dalam perekonomian global. Perak memiliki peran penting yang tidak tergantikan di banyak sektor, mulai dari industri elektronik, teknologi tinggi, hingga energi terbarukan seperti panel surya, kemudian juga kendaraan listrik. Seiring dunia juga bergerak menuju transisi energi hijau, kebutuhan terhadap perak juga terus meningkat, sementara pasokannya ya tidak bertambah dengan cepat. Di sisi lain, kondisi global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik, geopolitik, tekanan inflasi hingga utang global ini mendorong investor mencari aset lindung nilai ya yang dipandang sebagai alternatif safe haven selain emas. Harganya juga lebih terjangkau tetapi memiliki karakter ganda sebagai aset investasi sekaligus bahan baku industri. Negara-negara besar pun sekarang sudah mulai memandang perak bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari keamanan ekonomi dan rantai pasok strategis. Pengamanan rantai pasokan perak ini juga menjadi penting karena logam ini menopang industri masa depan. Karena itulah akhirnya banyak analis menilai perak ini saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai strategisnya ya, dan dunia mulai menyadari bahwa perak bukan cuma logam mulia saja begitu ya, tapi melainkan aset masa depan yang perannya akan semakin besar dalam peta ekonomi global. Makanya kalau kita lihat dari sisi logam mulia biasa ke logam strategis, karena bukan cuma buat perhiasan, sekarang sudah dianggap penting untuk industri teknologi, dan yang paling penting adalah pasar juga menilai bahwa perak ini masih under value dan masih bisa diburu peningkatan nilai dan juga harga di masa yang akan datang. Sekarang kita lihat, sebenarnya bukan cuma perak aja, karena kalau dilihat dari peta ekonomi global saat ini, fokus pasar tidak hanya tertuju pada emas, dan mungkin sekarang salah satunya adalah perak ya. Dunia mulai melirik komoditas lain yang perannya jauh lebih strategis bagi masa depan, khususnya dalam transisi energi dan industri teknologi. Yang pertama nih, kita sering banget bahas lithium ya. Lithium ini menjadi komoditas primadona karena memang merupakan bahan kunci baterai kendaraan listrik atau EV, dan juga sistem penyimpanan energi terbarukan yang juga seiring percepatan transisi menuju energi bersih dan meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Permintaan lithium juga melonjak tajam. Kondisi ini mendorong harga lithium naik signifikan,
bahkan mencatat kenaikan lebih dari 30% dalam waktu beberapa waktu terakhir. Kemudian dari lithium kita geser ke perak yang lagi kita obrolin saat ini, di mana perak juga kembali disorot oleh global karena memiliki dua peran sekaligus. Satu sebagai bahan baku industri dan yang kedua adalah sebagai aset investasi. Permintaan perak juga terus meningkat dari sektor elektronik, teknologi hingga panel surya. Di sisi lain, minat investor juga menguat di tengah ketidakpastian global dan kombinasi ini mendorong harga perak naik juga lebih dari 30%. Ini pastinya menegaskan posisinya bukan sekedar logam mulia, tetapi komoditas industri strategis yang bisa diperhitungkan untuk kedepannya. Dan yang ketiga adalah platinum. Platinum ini logam yang semakin diburu karena memang perannya penting ya dalam industri otomotif, khususnya untuk catalytic converter serta di industri sektor industri berat gitu ya. Ketatnya pasokan dan juga peningkatan kebutuhan ini membuat harga platinum melonjak di atas 30%, dan pasar global kini juga saat ini semakin kompetitif dalam mengamankan pasokan platinum untuk menjaga keberlanjutan industrinya. Ketiga komoditas ini menunjukkan satu pola yang sama ya, yaitu dunia kini berebut logam strategis dan yang tentunya berujung pada menopang energi bersih, teknologi dan industri di masa depan. Nah, dari seluruh pembahasan ini, satu hal yang menjadi jelas adalah perak saat ini bukan lagi alternatif dari emas. Perak ini telah berubah menjadi logam strategis yang menopang industri masa depan, transisi energi dan juga sekaligus berfungsi sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Kenaikan harga perak bukan hanya soal spekulasi pasar, tetapi cerminan dari perubahan kebutuhan dunia ketika permintaan terus meningkat, pasokan terbatas dan juga peran perak semakin krusial. Karena itu, memahami pergerakan perak hari ini berarti membaca arah ekonomi global ke depan. Pertanyaannya saat ini, apakah perak penting atau tidak? Tetapi sejauh mana dunia termasuk kita siap menangkap peluang dan mengantisipasi peran perak dalam lanskap ekonomi masa depan. Kalau misalkan kita mau cepat merasakan senang-senang yang seutuhnya, ya kita dari sejak dini mungkin kita mulai menerapkan ilmu perencanaan keuangan. Cash flow-nya harus dibenerin gitu ya, proteksinya harus diperkuat, investasinya harus dipertebal, supaya dalam beberapa tahun ya kesenangan kita terus naik gitu ya. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang happy. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Kasus superflu deteksi di Jawa Barat. Tercatat 10 kasus dilaporkan dengan pasien dari berbagai jenjang usia, dari orang dewasa hingga bayi dan juga anak-anak. Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Banyak banget ya. Nanti jadi ini pengapian yang kami rubah nih menjadi DC. Gitu. Kalau untuk road race pakainya AC. Kelebihannya update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional.
Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. Akhirnya keputusannya diambil. Banyak orang, dan mungkin kita ketika pertama membaca berita itu tidak meneteskan air mata. Kan persoalannya sederhana. Kenapa sampai kotoran atau tinja yang langsung sekali? Berarti sekitar berapa kakak Pak hitungannya Pak? Sistem pastinya lebih mudah terbaca antara dari posisi 2 atau posisi 4. Bahkan kalau opposite di belakang, kecenderungannya udah hampir pasti dari posisi 4. Ya, lagi digelar di Selhurst Park pada Kamis dini hari 12 Februari diwarnai penundaan. Keraton dari Semarang dan Penggari. Kawula kula dinin kahanan. Kanan saya tengah badan. Ulah ika urip dalang. Tuhan jangan asnal astara tombo. Orang yang Semarang mewarah umummu. Untuk berbuat untuk rasanya saya sih panangin para undur. Orang senang sebetulnya jawab akan hari roda. Yang disebutkan 60 tahun. Kan lampai potong rame. Ilmu panangin para satrio. Orang Semarang berjanda Madani Wisnu Silahkan menginjak 6 barang hidup Orang Nambara Balawinya Selami Sangga Nora Seto Penggerak Dunanoman Unjing Saking Negari Ponjawati Kabat Orang Semarang Sidonawe Marang Cengka Tembeng Rapi Mengapa melihat terang abrawan itu? Pusat Polisi Militer TNI menegaskan peristiwa tersebut merupakan miskomunikasi dan dipicu emosi prajurit muda. Komandan Pusat Polisi Militer yang senang-senangnya juga nggak besar-besar amat gitu ya, karena gajinya mungkin nggak gede, masa depannya terancam kan gitu. Bener juga sih. Sekarang lo nggak senang-senang, ke depan lo nggak tahu deh gimana gitu. Kan malah kacau gitu ya.
Menutup sore Anda, kami hadirkan pilihan berita ekonomi dan bisnis yang menjadi perhatian pelaku usaha dari dalam dan luar negeri hanya di CNBC Indonesia. Ikuti analisis mendalam pergerakan pasar efek hari ini. Potensi untuk upside-nya dari emas terhadap dan korelasi terhadap harga dan itu sangat Dan prediksinya di esok hari dalam Gossip Bell. Senin sampai Jumat jam 3 sore. Dapatkan rangkuman berita ekonomi terlengkap dan informasi berbagai peristiwa Melemahnya indeks dolar Amerika Serikat yang terus tertekan dalam beberapa hari terakhir. serta isu geopolitik dalam Evening Up. Senin sampai Jumat jam 5 sore. Jangan lewatkan program-program unggulan di sore hari bersama CNBC Indonesia. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Jadi kalau dia ekspornya naik mau sebab apapun kita tetap butuh rupiah melemah. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Dengan besar berita yang terjadi, koreksi itu sangat cepat direndam. Saksikan Smart Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Nah sekarang kan kita balik lagi nih, kita coba menyentuh generasi yang sekarang lagi booming ya, jadi Gen Z. Gen Z di mana-mana itu kan jadi pusat perhatian karena memang kamu pada saat ini, kamu yang generasi Z gitu ya, atau Gen Z mulai karir, umurnya lagi mulai karir, lagi mungkin baru mau mulai berkeluarga mungkin ya untuk Gen Z. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari sisi survei, Jakpart ini bilang katanya sebanyak 65% Gen Z mengalokasikan pengeluaran untuk makanan terus internet. Nah dari jenis pengeluarannya ini atau jenis konsumsinya masih cukup bisa dibilang sehat ya? Sebenarnya itu terlalu berlebihan menurut gua 60%. Kok 65% malah 65%. Sebenarnya kalau untuk porsi untuk istilahnya household gitu ya, rumah tangga. 65% Gen Z maksudnya. Oh 65% Dari Gen Z. 100% Gen Z, 65%-nya itu ngabisin duitnya buat makan, buat internet. Gitu. Ya itu lebih gak wise lagi ya. Hidup itu kan gak hanya buat makan dan internet kan gitu. Lu harus sekolah, lu harus kerja gitu kan. Lu harus bayar sewa rumah, mungkin kalau yang masih sewa, cicilan rumah kalau yang masih nyicil, cicilan mobil dan lain sebagainya gitu ya. Kalau 60% Gen Z habis buat itu ya udah otomatis mungkin kita bisa meramal ya, mungkin 10-20 tahun ke depan banyak Gen Z ini masa depannya suram ya kan, kalau duitnya habis di situ loh gitu, karena nggak ada suatu hal yang produktif kan yang dia habiskan untuk uangnya gitu kan. Seandainya mungkin dari 35% sisanya itu lebih wise gitu ya, dia punya proteksi, dia punya investasi, menabung dan lain sebagainya, berarti hanya 35% yang survive masa depannya gitu kan. Nah ini yang harus dirubah mindsetnya gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya konsumtif itu kan sifatnya edik ya, gitu. Kayak gue lah, gue ambil contoh gue lagi nih. Kalau gue beli kopi, ya, gue pasti akan beli kopi lagi karena edik gitu, konsumtif gitu. Lu nggak akan bisa untuk berhenti. Caranya ya lu tahan gitu kan, tahan. Kalau enggak ya udah bablas aja. Begitu juga dengan makanan kan. Ya kalau lu misalkan sering di rumah weekend gitu kan pesen makanan lain gitu ya. Iya, kalau sekali lu mesen pasti setiap weekend jadi kebiasaan gitu kan. Nah itu makanya harus dibatasi gitu, jangan sampai nanti ke depannya lu malah jadi lantai faktornya itu makin gede ya, perencanaan keuangan lu jadi bermasalah, cash flow-nya masa depan lu jadi terganggu gitu. Makanya mindsetnya dulu yang harus dirubah gitu. Nah menurut gue ya survei itu proses pengorganan mulai. Proses pengorganan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk hingga tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1969 ini. Lagi ketika pandemi COVID-19, omset bulanan yang tidak terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022. Adit mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu, gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 kan? Dari ambisi sih.
abis ini mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkit lagi, coba lagi terus. Dan nanti juga ketemu jalannya. Sambil mengikuti tren juga seperti apa ya? Ikutin tren yang ada sekarang. Oke. Ya cuman kita kali ini ya dari apa? Kita bikin konten kan, kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin. Jadi inovasi itu penting ya. Jadi Nah, inovasi itu penting dalam bisnis ya. Mantap. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya ternak iris daging sapi akan langsung dijual. Sebelum dijual, saya mencoba dulu nih olahan daging sapi yang sudah saya buat sendiri. Jadi saya coba itu ketika pas diangkat, dia masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau kita pakai nasi panas deh. Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau lihat mobil seperti ini, jangan salah. Jangan kemana-mana, Raffia akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kedua, KSP kan memberikan saran masukan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan di pemerintahan. Nah, dalam mencari solusi itu ada sumber daya dari dalam, tetapi sebetulnya dengan IAPA ini kita bisa berkolaborasi. Karena alumni Inggris ini datang dari berbagai macam bidang gitu. Mungkin nanti kita minta bantu sama Mas Yongki untuk dipetakan para ahli dari alumni Inggris yang punya keahlian dari latar belakang tertentu, misalnya kehutanan, misalnya PU, misalnya SDM. Jadi nanti IAPA bisa jadi partner kita di KSP untuk membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Konkret. Melalui pelantikan ini, IAPA menargetkan penguatan program kolaborasi strategis, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan, pengembangan kapasitas SDM, serta kemitraan dengan berbagai lembaga nasional dan internasional. Laporan Rofi Jamil, Ardi Syahrial, Jakarta, Garuda TV. Sementara itu, dorongan kolaborasi antara Garuda TV dan Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia atau IAPI mengemuka dalam sebuah agenda diskusi strategis di Jakarta. Inisiatif untuk membangun positif campaign Indonesia Berdaya Saing Global ini pun disambut baik oleh kedua belah pihak. Bahan berkualitas, rasa mantap, racikan gurih, dan harum yang khas. Inilah rasa legendaris. Gudang Garam International Filter. Laki, gampang bilang mau. Mau. Adalah rumah yang masih ditinggali di daerah lantai 2 oleh penghuninya. Tapi ya bisa dibayangkan, meskipun masih tinggal di sini, dikepung banjir seperti ini, apalagi terletak di pinggir kali yang suatu saat bisa meluap, rasanya seperti terisolir ya. Berabad lamanya, bantaran Sungai Jakarta seolah menjadi dapur yang tak terurus. Berbanding 180 derajat dengan gedung-gedung pencakar langit yang mentereng dan megah, kini sudah saatnya berbalik arah. Sungai harus menjadi etalase metropolitan Jakarta yang modern. Metro TV. Hari Minggu ini, Ada lebih voli karena dia menjadi bintang di Jembola. Dan sempat untuk seleksi timnas U20 gitu kan. Satu set yang gagal bola. Ya 17-20 masih ada harapan yang sudah dimiliki oleh Falcon untuk bisa mengejar. Sementara Livi memang ada urgensi untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan kemungkinan terbaik yaitu 3-0. Karena dengan 3-0 selain mereka dapatkan tambahan 3 poin, memperbaiki juga secara rasio set dan satu servis ace. Alhamdulillah ada bisa melalui dan kita hari demi hari terus kita melakukan
Sementara itu, Ketua DPP Balanggalu menyebut antusiasme warga Ciamis sangat tinggi dalam menyambut kepulangan para pemain. Jadi bisa melihat sendiri antusiasme sambutan dari dan kiri perahu biar seimbang pula. Aduh, mana cukup kan? Bahkan Don, buat bikin kapalnya tetap seimbang, beberapa kali harus ada orang yang rela nyebur tuh Don, supaya bisa megangin dan nyeimbangi lagi pembelaan terpaksa yang orang merek mana? Ice cream. That sounds delicious. What flavors do you have? I don't like either of those. Separately, but maybe mixed together, that could be a nice little dish. You know what I mean? And not just a. Selamat siang, Tuh. Bisa coba berkata, bisa tonton negara musuh. Sebab apa? Tumindak sing koyo mengkono mau kudu karo wong-wong wis padha kelangan wasahi tombok ropo lan dikayane. Luar maya kan. Wong tujuan kok nganti kun kata tombok ropo ora padha suwe anggone urip beraya. Tasawan kok ninggal tombok ropo. Yo pun bakal harus itu. Pemerintahan kok ninggal tombok ropo. Yo dicongkrakan. Ponggone sanjaman kok tinggal tombok ropo. Tundone bakal paten pinaten. Ono kuwu kudu kapinteran. Kok ninggal marang tombok ropo yo mengko bakal yawus loyo ngono. Kuwi dipukul. Yo. Monggo yen menungsone kok dicongkrak. Akeh loro-loro kang nekani malam. Yo melu nyawus racun kandung mata pemoko bosan. Saben menungso wis padha kocatan tombok ropo. Kita jadi apa? Menawi ngaten. Selebih kalau tombok menawi bungsu waktu kami ini. Sowan pun datang bakal tombok rami dulu. Iya sekono. Lajeng pinten marang sekali, anggenipun HP-mu dunatan tombok rami kula wau. Kula kok dimantuk maniati mungkin iki. Yen wong iku tau sing duwe rasa iki. Yen wong iku mesti yo tinggal tumuliling marang tombok ropo. Nek yen wong iki padha kontrakan iki, lha iki padha ngenake watai Durjono kahanane negara tetep iki koyo kang buatur iki ngarep mau ngono. Kula wong Pancawati sing padha ngeman negarane apa ora. Kuwi sing nguruh yo mung pribadine wong-wong Pancawati dhewe. Menawa mbokolo iya. Dadi ora mung sing ngaso kemodining pemerintahan wae. Ora mung sing dadi wakil moro kawula. Ing yo klebu moro kawula sak Pancawati. Kuning dipukul. Kula rek mangkono anoman. Ayo bebarengan nyuwun ngarasaning Gusti. Muga-muga enggal diparingi pangapura. Warga Pancawati tansah diparingi eling lan waspada marang kahanan sembana pringgih kula. Lagi lawan sabtu. Oleh yang sambil sume. Tadi kondisi arus lalu lintas di wisatawan di kawasan puncak. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini masih terlihat sedikit antrian ini. Ini kondisinya sudah semakin lancar setelah dari pukul 8 malam tadi sampai menjelang 6 malam ini memang arus lalu lintas terutama dari Jakarta menuju puncak ini diwarnai kepadatan.
Ini dimungkinkan adalah para wisatawan yang memilih berangkat pada malam hari ini untuk menghindari kemacetan pada esok hari begitu. Anissa. Untuk jalan, apakah diadakan sistem one way di sana, Heru? Atau mungkin ada pengalihan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya baik Anissa, untuk pengaturan arus lalu lintas pada malam hari ini praktis tidak ada tindakan khusus dari aparat kepolisian, di mana setelah dari tadi itu adalah akhir diberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta, dan kemudian sampai malam ini adalah diberlakukan arus normal, artinya dari Puncak menuju ke Jakarta maupun dari Jakarta Puncak diberlakukan sama-sama bisa melaju tanpa dilakukan rekayasa begitu. Dan Anissa dan para pemirsa, memang pada sore hingga petang tadi arus lalu lintas itu sempat menurun begitu. Setelah itu pada pukul 8 kembali mengalami peningkatan sampai menjelang tengah malam ini. Anissa. Prediksi kepadatan kira-kira kapan, Heru? Bagaimana dengan pantauan Anda dengan petugas yang berjaga di sekitar lokasi? Ya, untuk malam ini praktis sudah ada petugas yang disiagakan. Artinya petugas diistirahatkan untuk kembali melakukan pengaturan pada esok hari maupun pada Senin. Karena diperkirakan hari ini baru awal, belum puncak arus wisatawan, sehingga diperkirakan pada besok maupun hari Senin ini akan kembali terjadi peningkatan gitu, Anissa. Baik, terima kasih Heru atas informasi Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Persiapan menyambut tahun baru Imlek, warga Magelang di Kelenteng Hong An. Nah, itu maksud saya tadi, kondisi ekonomi sekarang ya sudah dari dulu sudah memang ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Prof, itu kalau tarik dari belakang lagi, apa penyebabnya? Kan presiden baru masuk, dia udah pasti kan udah terima kondisi yang seperti itu. Apa sih, Prof? Salah kebijakan kah? Atau apa? Kalau dari analisanya, Prof? It's good point. Banyak hipotesa, tapi menurut saya itu pasti terkait dengan hal yang utama dalam ekonomi, yaitu kesempatan pekerjaan layak. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap Cuan bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia, dan juga Michael, redaktur pelaksana CNBC Indonesia. Kita masih berada di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Hari ini tamu kita gak kalah kerennya, gak kalah menariknya. Kita akan gali berbagai macam isu ekonomi. Tamu kita ini orang yang sudah terkenal, guru besar ekonomi di Universitas Pajajaran dan juga anggota Dewan Ekonomi Nasional. Kita perkenalkan Profesor Arif Ansori Yusuf. Terima kasih ya, Prof, sudah hadir di podcast Cuap. Untuk mencari ikan ke dalam dorong salah satu dari anak itu diajak untuk mencari ikan ke dalam dorong dari 100% bahan alami mereka melakukan kebajikan melalui pengumpulan lokal, melalui donasi dalam bentuk lokal yang kemudian dilebur dari berbagai tempat dan disatukan. Jadi pada dasarnya Buddha Rupang atau Rupang Buddha Nusantara ini adalah representasi dari persatuan umat Buddha di Indonesia. Saksikan Citra Loka Selasa jam 7 malam. Oke, SD Negeri 01000723 di Desa Aek. Oligarki itu hakikatnya terletak kepada
kekuatan mengontrol, kekuatan menguasai oleh karena adanya kekayaan. Kalau non materialis mengatakan bahwa yang paling penting adalah istirahat. Gimana Bu, tidur? Alami nutrisinya. Bolonya mempercayakan tendangan pertama kepada Luis Ferguson. Loh, kok bisa sih? Bukannya dia mukul karena membela diri? Untuk segera dapat menangkap para pelaku lainnya. Iya betul. Apa yang di hati warung Bonoto. Ladalah. Ana munjuk bisa tata jalma. Ketek. Apa kowe sing jenenge Anoman? Yo, aku Anoman. Anoman. Anggep mopo mung sak jagate munyuk wae kok mulang tata krama marang aku. Kabeh sing padha melaku mesti nyelaku nganggo tembung Gusti, mudeng kowe. Pak, ora maksud iki menungso iki. Sengone. Mangan jangkar marang aku. Kenapa? Yang maksud arep boyong marang Yai Semar, aku dari diri Sayembara. Sayembara apa? Yang bisa melanggar kurang aku kasembah jangkarku. Oh, jadi metuan jopo rampung kowe Anoman. Ayo, metuan jopo kowe. Pulau ngambil hal kami itu aneh noto den mau ketinggal semangat beberapa pun dorong ada foto kemarin galau tuh ini ada foto sangat berwarna sebagai kurang tahu atas untuk honeymoon menurut Salman ini dari kamar Salman masuk blok bayang waru ilmu berpapan pangeran urusan dan betul tidak para pasering agen telah berkata hingga nanda sakit tidak menikah Semar bahwa Tuhan Panjoni pun mengusir Pandowo Tuhan Besi Semar kepada Rawu karena mencari kamar itu pilih barang monggo Semar ya. And someone who almost certainly can excel with a pair of chopsticks. Exploring cooperation opportunities between Kejadian ini terjadi pada Sabtu 7 Februari 2026 sekitar pukul
nggak terjadwal kayak tiba-tiba bisa main gitu. Seru-seru. Aku ngeliatnya dari sirna sebelumnya juga makin rame yang ikutan dan yang menonton juga kayak. Banjir bandang terjang Kabupaten. Baru saja. Padahal waktu itu kalau nggak salah kita usulin mau lebih lagi. Tapi ya udahlah, bagus cukup karena itu udah 8 positif. Dan itu dalam waktu berapa bulan ya? Cuma 2 bulan. Nah, itu kita expect lumayan lah bisa counter cyclical. Iya, betul. Ternyata tidak cukup. Masih di bawah 5. Tapi kalau nggak ada itu mungkin lebih parah lagi. Kalau kita pakai counterfaktual gitu. Kalau kita counterfaktual nggak ada itu bahkan mungkin bisa 4,5 kali gitu. Jadi itu udah tidak terjadi. Nah itu maksud saya tadi apa kondisi ekonomi sekarang ya sudah dari dulu sudah memang ada kecenderungan untuk mengalami kelemahan. Prof itu kalau tarik dari belakang lagi apa penyebabnya kan? Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi positif usulan ex-ketua KPK Abraham Samad yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelum direvisi. Pernyataan ini betul, dia kerja apa enggak? Iya. Bukan masalah kerja apa enggak loh sekarang tuh ya. Itu saya selalu hati-hati. Karena di Indonesia itu apa namanya pengangguran itu menurut saya bukan masalah yang serius. Oke. Kenapa coba? Karena pengangguran itu definisinya lulus banget. Apa definisi orang disebut penganggur? Bekerja selama 1 jam belum terakhir. Ini siapa ya? Jadi di negara seperti Indonesia ini asal jadi bahan perbincangan di redaksi. Nah ini menarik nih Prof. Ayo Prof. Simpel karena orang kerja berapa jam sehari? Kalau di luar negeri ya bisa jadi tuh penganggur di negara maju itu pengangguran jauh lebih tinggi loh daripada di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena they can't afford to be unemployed. Kenapa they can't afford? Karena dia yang bayari negara. Oke. Di kita no one can afford to be unemployed. Iya betul. Mati dia. Iya betul. Sehingga pengangguran kita kecil. Betul. Jadi kerja apa aja gitu. Walaupun cuma sejam seminggu. Betul. Nah itu udah dibilang bukan pengangguran kalau di Indonesia. Jadi we cannot afford to be unemployed. Makanya pengangguran kita rendah. Gitu. Tetapi masalahnya, jadi problemnya itu bukan masalah pengangguran, bukan masalah pekerjaan, tapi pekerjaannya layak. Betul. Jadi bisa saja dia sebenarnya bekerja cuman karena pekerjaannya tidak layak, ya tidak mampu juga. Daya belinya berkurang. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan data survei tenaga kerja, setelah terjadinya COVID, itu kita tuh setiap tahun itu ada yang harusnya bisa mempunyai pekerjaan layak, ada 6 jutaan. kita akan bahas dengan mantan Ketua Wadah Pegawai dan Pendidikan. Nah ini kita bikin di luar. Bikin di luar. 像我们现在看到的这种妈妈是。Wow, sudah mau silat kan? Silat ya. Dari urusan ibadah hingga masalah hidup, ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Itu yang kita sampaikan itu adalah Polri berubah secara culture, kemudian meningkat profesionalisme. Dua itu poin. Itu harapannya. Kok bisa? Kenapa ya pada pagi hari seseorang ini garis belakang Thailand. Ya, saya terdam kali berhasil dari Dian. Tambahan poin kembali berhasil didapatkan oleh Dewi Mandiri. Ya, mampu Diki. Berhasil dibuang. Ya, bolanya memang sudah sangat dekat ya tadi dengan net sehingga memudahkan bloker. Dan dalam hal ini Jamal Lata tadi yang berhasil menghentikan upaya dari Salsabila Darat. Ya, bahkan tidak perlu blok aktif untuk Jamal Lata. Ya, mampu untuk menutup
ulang dari Bilbeng. Uyur kawasan parkir timur Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat tak menyurutkan antusiasme ribuan pelari yang mengikuti ajang lari amal Care for Sumut pada Minggu pagi. Yang kasih selamat juga banyak loh, yang doain juga banyak banget tuh pasti. Hihi, selamat menikah. Teriak agama, namun hanya saja belum terrealisasikan dikarenakan Just a moment. Teknologi pengolahan sampah skala mikro buatan beberapa kampus dalam negeri. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, operasi desa merah putih, dan desa nelayan, masalah sampah dan kebersihan lingkungan turut menjadi fokus Presiden Prabowo dalam beberapa pekan terakhir sebagaimana dijalankan melalui gerakan ASRI, Aman, Sehat, Bersih, dan Indah. Presiden secara khusus mengucapkan terima kasih kepada beberapa universitas di dalam negeri yang saat ini membangun teknologi pengolahan sampah skala mikro yang rencananya akan digunakan untuk mengolah sampah domestik di tingkat desa kelurahan. Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor, termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah. Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat recycling, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau, yang cukup dalam skala-skala kecil. Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Berita Satu Malam. Benar, nggak ada pabrik, saya mau kerja di sektor jasa. Wah, bayangan kita kan sektor jasa itu kayak gini lah, kita ya sektor jasa ya. Atau bayangan mereka ya minimal saya kerja di Starbucks gitu ya. Tapi akhirnya dia kerja di Starbike. Oh itu Starling, kopi itu Starling itu kan sektor itu perlu kita dan itu kan sektor trade. Jadi sektor trade kita itu didominasi oleh sektor trade non modern. Ya, sektor trade yang informal itu banyak bergelimang di situ. Nah itu yang menjadi penyebab. Dan itu juga yang menyebabkan ketika COVID kita hit hard. PKPK ya pada saat masa lampau ya itu tadi saya katakan. Yang menjadi judul acara ini loh, tapi pidato Pak Kapolri kan jauh ada asing lagi yang masuk tuh. Enggak ada asing nggak yang masuk? Enggak. Masih ketika overpass dilakukan oleh Fitri Queen. Lari sementara menyerang. Ya Sladowska dari sisi belakang. Ana Bielica. Saya Gatika pamit undur diri. Hasil pesawat dari Makassar. Untuk 72 jam kesegaran anti gerak dan wangi tahan lama, bebas gerak tanpa gerak. Rexona Hijab Natural. Tinggi badan bisa Ya tujuan itu kan adalah segera menciptakan perdamaian di akan siaran langsung pada pukul 12. There's no reason for you to believe he's not A1. No, not at all. Not at all. I mean, he's a proven traveller. He's been to Australia and just got beat. He's been to Canada and just got beat. And obviously, he's di global ini gitu. Contoh misalkan ketika lu Satgas yang selama ini dikenal penyembuhan saraf kejepit. Kekuasaan, mungkin itu yang dinilai publik sebagai hal yang positif. tim asuhan Michael Hart. Rasanya diciptakan hanya untuk pria punya selera. Bandingkan sama Thailand nggak mungkin bisa dibandingkan dengan kita. Thailand menganut sistem monarki konstitusional. Peran raja di situ sama kuat, jauh lebih kuat daripada peran pemerintahan sipil di bawah Perdana Menteri. Nah, maka pengendalian kekuasaan di dalam
금시초문인데 고민이 분분. Berbong ya cukup tinggi dari bagaimana jangkauan titik pukul dari Slagos ya. Ya betul, dia adalah pemain yang secara postur memang sangat ideal untuk voli putri 189 cm, atau cukup ideal untuk seorang outside hitter. Ya, Falcon kembali rumah kecil, kita ketinggalan 13-14. Ya kalau kita lihat Falcon juga kalau secara hasil, kalaupun mereka kalah ya di set yang ketiga, tapi dari 2 set pun mereka tidak tampil begitu buruk ya, karena mereka mencatatkan 19 poin di set pertama. Jelas lebih enak. Hai guys, hari ini aku confirm ke kalian boy baru aja. Mengaturakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bahasa kalbu jangan. Dapat Inggris cocok. Tapi dari 5 lagu itu yang paling kamu suka? It feels like a different home, to be honest. You know, all the children are fantastic. They should be potentials in fisheries and aquaculture, making it a 21st